Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita insyaallah akan kembali meneruskan pembahasan kita dalam kitab Safinatun Najah. Setelah kemarin kita selesai membahas masalah istinja menggunakan batu, sekarang kita akan masuk ke salah satu cara bersuci juga dalam Islam yang menggunakan air, yaitu wudu. Dikatakan oleh mu'allif di sini, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, fasal furudul wudu'i sittah. Fasal bahwasanya rukun-rukun wudu itu ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama niat. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masalah niat. Yang pertama, niat itu mahalluha fil qalbi. Ya, yang kayak sampai sama seperti ada bacaan di bawahnya itu fasal setelahnya an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Ya. Niat adalah kita ingin melaksanakan sesuatu, akan tetapi keinginan tersebut berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita mau bilang niat mau makan, makanan itu sudah ada di tangan kita dan tinggal makan itu. Tapi kalau kita bilang saya niat makan nanti malam, seharusnya itu di dalam kaidah ini nggak termasuk niat, tapi dinamakan azam. Tetapi penggunaannya di bahasa Indonesia, niat dan azam itu sama. Namun dalam fikih di sini niat adalah satu hal, keinginan dalam hati, kita ingin melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukan hal tersebut, itulah yang dinamakan niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu adanya di hati. Ya, jadi enggak wajib diucapkan, wa talaffuz biha sunnah, maka dikatakan melafadzkan niat itu sunnah hukumnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, itu sunnah. Tetapi penghadiran niat tersebut dalam hati, itulah penghadiran ucapan tersebut dalam hati, itulah yang disebut dengan niat. Ya, makanya ketika orang ingin berwudu, niatnya itu ada dalam hati. Adapun disunahkan untuk diucapkan, karena ketika diucapkan itu lebih memudahkan agar apa yang kita ucapkan hadir dalam hati dan dinamakan dengan niat. Ya, mahalluha al-qalbu wa waqtuha, ya, dan waktunya, ya, kalau dari keumuman ibadah, waktunya inda awalil ibadah. Waktu niat itu ada di awal ibadah. Ya, karena tadi kita bilang niat berbarengan dengan pekerjaan tersebut, makanya niat itu terletak di awal ibadah tersebut. Karena sekarang kita sedang membahas wudu, maka dikatakan niat itu waktunya adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktu niat diucapkan ketika air pertama kali membasuh bagian dari muka kita. Jadi bukan ketika air itu kita tadah di tangan niat nawaitul wudu, enggak. Atau ketika sudah rapi, muka udah dibasuh semua baru bilang nawaitul wudu, enggak. Berarti usapan kita tadi belum termasuk wudu karena belum diniatkan. Kapan pasnya? Jadi ketika kita tadahkan air, ketika air itu menyentuh muka, maka disitulah wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Ya, jadi yang pertama itu niat, dan tata caranya, waktunya itu tadi yang kita sebutkan. Wasani, dan adapun yang kedua ghuslul wajhi. Ya, yang kedua dari rukun wudu adalah membasuh muka. Dan batasan muka yang harus dibasuh secara horizontal itu dari awal tempat tumbuhnya rambut secara umum. Ya, kita pegang kepala kita di mana awal rambut itu tumbuh, maka air harus menyentuh rambut awal bagian rambut yang ada di paling depan. Ya. Dan bawahnya itu sampai bawah dagu. Adapun secara menyamping vertikal itu dari gunungan kuping. Ya, kalau kita pegang telinga kita tuh ada gunungan-gunungan kecil. Nah, itu harus kena sampai gunungan telinga yang sebelahnya. Ya, jadi di belakang rambut yang kita sebut cambang itu masih ada sisa sedikit dari bagian kulit, itu masih dinamakan muka.
maka wajib dibasuh. Ya, jadi sekeliling itu dari atas kita tarik ke samping, ke gunungan kuping, kita tarik ke bawah, ke dagu dan ke samping lagi. Putaran atau lingkaran itulah yang dinamakan dengan muka dan wajib dibasuh semuanya. Termasuk rambut-rambut atau bulu-bulu yang tumbuh di muka. Kecuali jenggot yang tebal. Ya, jadi semua alis mata, bulu mata semua harus terbasuh sampai ke kulit-kulitnya. Cambang kita juga sama, kecuali jenggot yang tebal. Kenapa? Kalau jenggot yang tebal itu tidak wajib dibasuh sampai kulitnya, tapi hanya diwajibkan membasuh bagian depan dari jenggot tersebut. Ukuran jenggot tebal adalah ketika kita duduk dengan orang yang berjenggot tadi, jarak 1,5 meter perkiraan, itu kulit di bawah jenggotnya nggak kelihatan. Jadi kalau ada orang berjenggot, kulitnya nggak kelihatan, kulit di bawah jenggotnya nggak kelihatan, dari jarak kita berbicara dengan dia duduk atau berdiri jarak 1,5 meter, maka jenggot itu termasuk jenggot yang tebal dalam pembahasan wudhu. Maka orang tersebut tidak wajib membasuh sampai kulit di bawah jenggotnya. Akan tetapi hanya diwajibkan untuk membasuh bagian depan dari jenggot tersebut. Wasalis, adapun yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Ya, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, semua dalam pembasuhan wudhu itu kalau bisa dilebihin. Ya, kalau kita katakan di sini basuh tangan dari ujung jari sampai siku, harusnya sampai siku pas itu sah wudhunya. Tapi karena itu bisa menghadirkan nanti rasa was-was, rasa keraguan-raguan apakah sudah terbasuh semua atau belum, dan takutnya kita tidak menyempurnakan yang wajib, maka diperintahkan kita untuk melebihkan sedikit basuhannya agar yakin bahwasanya bagian wajib yang harus dibasuh itu sudah terbasuh semua. Warabi', dan adapun yang keempat adalah mashu syai'in minar ra's, yang membasuh sebagian dari kepala. Ya, yang keempat ini membasuh sebagian dari kepala. Boleh kulit kepala agar lebih yakin, boleh juga dengan rambut yang dibasuh. Dengan catatan, ya kalau kita membasuh kulit kepala sampai akhirnya kena kulit kepala bagian manapun jelas, yang masih dalam bagian penyebutan kepala. Itu jelas. Nah, kalau kita mau basuhnya bagian rambutnya boleh. Dengan catatan rambut yang kita basuh itu nggak boleh melebar melewati batas akhir tumbuhnya rambut. Contoh, mungkin ada di antara kita rambut yang memiliki rambut panjang ke depan. Ya, kita boleh membasuh rambut dengan catatan. Rambut yang kita basuh saat kita tarik ke depan itu nggak melewati batas akhir tumbuhnya rambut. Ya kan di kepala kita nih ada nih kan bagian-bagian rambut yang memang udah situ sampai batasnya. Kalaupun manjang bukan dari bawah semua ke kulit tumbuh rambut, tapi ada rambut yang panjang. Tapi batasan rambut tumbuh itu pasti masing-masing ada. Nah, rambut yang kita basuh nggak boleh rambut yang keluar dari batasan terakhir rambut kita tumbuh. Ya berarti kalau mau basuh rambut, rambut yang tengah-tengah yang nggak keluar dari batasan tersebut. Atau tadi kita katakan kalau mau lebih aman, lebih baik membasuh kulit kepala. Bagian manapun kulit kepala yang dibasuh selama masih dikatakan itu kulit kepala, maka sah, itu disebut membasuh sebagian kepala. Wal khamis, dan yang adapun kelima yaitu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yang membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Sama permasalahannya seperti tangan tadi, kita diwajibkan membasuh sampai mata kaki. Akan tetapi untuk lebih yakin dengan basuhan kita diperintahkan untuk sedikit melebihkan dari basuhan yang wajib tadi di atas atau melebihi dari mata kaki kita. Wasadis at-tartib. Dan yang keenam dari rukun wudu adalah tartib atau berurutan. Yaitu tidak boleh kita mendahulukan anggota yang lain dibanding dia melebihi atau menyalahi dengan aturan urutannya. Kayak tadi kita katakan yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan. Tidak bisa kita putar, oh tangan dulu baru muka, atau muka dulu baru kaki dulu baru muka, enggak. Itu namanya enggak tertib, maka wudunya enggak sah nantinya. Tetapi semua harus dilakukan secara berurutan dari niat berbarengan dengan membasuh muka, terus ke membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki, dan itulah yang dimaksud dengan rukun keenam yaitu tartib. Dengan catatan tartib ini, berurutan ini bisa dihilangkan dalam satu keadaan, yaitu ketika kita wudhu sambil menyelam. Ketika ada air banyak di laut atau di sungai atau di kolam yang memenuhi
kriteria air yang boleh digunakan untuk bersuci, lalu dia masuk ke dalam, semua bagian wudhunya semua masuk ke dalam air, dia niatkan sebentar dalam air tersebut niat wudhu, dia keluar, maka sudah sah wudhunya. Tanpa harus di dalam air dia membasuh muka, tangan, kepala, kaki, enggak. Dia masuk, dia yakin semuanya kebasuh, dia niat di dalam air, dia boleh keluar. Nah, jadi tartib ini boleh hilang dengan satu